Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti dari tempatnya masing-masing. Majelis dan pelayan firman menyambut dengan sukacita kehadiran segenap warga jemaat dalam sidang persekutuan ibadah hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di jemaat ini, diucapkan selamat datang. Kita masuk dalam ibadah, untuk itu kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita sambut pelayan firman dengan kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kami ulangi, kita angkat pujian, ya Tuhan kami puji nama-Mu. Bapak saudara, bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini, minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita. Tuhan tetap setia menjaga, melawat dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Memanggil kita menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu jemaat, Tuhan kita kembali menaikkan pujian Kidung Jemaat 63. Sungguh besar, ya
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memperbaharui komitmen iman kita dalam kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan dalam melakukan firman-Nya sebagai amanat hidup baru. Karena itu kita berdiri mendengarkan saksian firman Tuhan sebagai amanat hidup baru yang hendak kita taati dan jalani dalam kehidupan masing-masing. Roma 13 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Nasihat firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 260. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita akan berdoa bersama Tuhan. Kita akan mengaku dosa dan kesalahan kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu dan terhadap sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon, ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bahwa setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita, bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya
Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisin, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, kita sambut dengan Kidung Jemaat 39, ku diberi belas kasihan. Bapak Ibu, kita siapkan hati jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk membaca perikop firman Tuhan dan akan lanjutkan dengan uraian, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Ada kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kami pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, persekutuan jemaat-Mu, memaknai dan merefleksikan perjalanan hidup kami seminggu kemarin sebagai sebuah perjalanan siara iman yang menuju kepada titik tujuan yang Tuhan kehendaki. Walaupun Bapa, hidup seminggu yang kami jalani banyak pengalaman baik menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kami alami, kami jumpai. Tapi di balik segalanya kami percaya tuntunan dan topangan Tuhanlah kami boleh ada hari ini berkumpul bersama dalam persekutuan iman jemaat-Mu. Bapa, pandang umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah berkumpul hari ini. Tentu dalam kerinduan, rindu untuk Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau berkati. Dan sebelumnya firman-Mu dihadirkan di tengah-tengah jemaat-Mu melalui pemberitaan. Dan untuk memulai pemberitaan firman-Mu kami mohon, layakkan kami, layakkan hamba-Mu. Perkenankan Bapa, ungkapkan maksud-Mu melalui hamba-Mu, bahkan melalui jemaat-Mu dalam hati jiwa pikiran mereka.
seiring dengan berita firman-Mu hendak disampaikan saat ini. Sehingga dalam karya Roh Kudus-Mu, berita-berita firman-Mu yang hendak disampaikan hari ini ditangkap, diterima dan dimaknai, simpan dalam hidup masing-masing kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita persiapkan perikop firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15. Ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34. Perikopnya panjang, karena itu Bapak Ibu mengikuti dengan sama dalam hati. Saya akan membacakan perikop ini. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kitalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah membangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalam. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja,
Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum besok, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara, demikian pembacaan perkau firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semangat, limpah sukacita hari ini. Dengan kekuatan semangat, imun akan kembali tumbuh. Di tengah kecemasan lagi. Memang sepanjang minggu kemarin, begitu banyak keluarga, orang tua, saudara kita yang sakit. Karena itu jemaat Tuhan, salah satu yang paling utama menguatkan imun tubuh adalah semangat pengharapan. Dengan tetap berpengharapan dan melalui firman-Nya, kita kuat menjalani segala tantangan dan kesulitan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, sorotan utamanya adalah hidup. Hiduplah untuk hidup yang akan datang. Hiduplah untuk hidup yang akan datang. Sebenarnya judul ini mau mengarahkan kita bagaimana kita memaknai hari-hari hidup kita sebagai sebuah perjalanan ziarah. Saudara, ini paling utama. Bahwa bagaimana kita menjalani seluruh aktivitas hidup di rumah, di kantor, di jalan. Sebagai sebuah perjalanan ziarah iman. Ziarah iman. Menuju pada kehidupan yang sebenarnya bersama Tuhan. Kalau namanya ziarah berarti ya ziarah berjalan. Kalau orang Israel memakai kata ziarah itu berarti dalam tujuannya dengan kehidupan iman dan rohani mereka. Hiduplah untuk hidup yang akan datang. Ini juga mau mengatakan bahwa setelah kehidupan hari ini masih ada kehidupan yang sebenarnya. Karena itu ya perlu memang kita renungkan hari ini. Jangan sampai kita hidup seperti tidak akan mati. Dan mati nantinya seperti tidak akan hidup lagi. Untuk menemukan kebenaran hakiki dari soal hidup hari ini dan hidup yang akan datang, kita sudah punya jawaban pasti. Jawabannya ada di sini. Firman Tuhan yang kita dengarkan. Walaupun ini salah satu bagian dari uraian Rasul Paulus tentang kebangkitan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya, dan bahkan masih ada lagi kebangkitan tubuh. Ada 3. Jawabannya ada di sini. Hidup yang akan datang dan hidup hari ini di sini. Pertama-tama diurai kebangkitan Kristus. Itu menjadi pondasi hidup kita hari ini. Bahwa karena kita karena hidup, karena Yesus hidup, bangkit, maka kita memiliki hari esok. Nah karena itu saudara, apa sebenarnya yang menjadi masalah iman? Bukan persoalan hidup yang akan datang. Tapi kadang-kadang saya memulai dari belakang, Paulus bilang apa? Pergaulan yang buruk seringkali merusak. Nah sebenarnya ini diarahkan bagi anggota jemaat Korintus yang sebenarnya punya kebenaran hakiki tentang Kristus. Tetapi karena mereka hidup di tengah-tengah orang yang memiliki pemahaman yang salah, akhirnya mereka juga terbawa dalam pemahaman yang salah. Sama. Jadi memulainya Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan pasti. Soal hidup yang akan datang. Sudah pasti. Di dalam sana.
melalui kebangkitan Kristus. Nah, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. 1 Korintus pasal 15, ini bagian yang kedua dari uraian Paulus tentang kebangkitan. Kalau di bagian terakhir itu lebih agak nada emosi itu Paulus ngomong, hei orang bodoh. Kata Paulus, bukan kata Pak Pendeta, nanti ada yang singgung di bawah. Nanti Bapak Ibu baca, ke jemaat Korintus karena mereka ini lamban bodoh. Soal berbicara kebangkitan mereka seakan-akan tidak masuk di pikirnya. Kan itu Paulus bilang, hai orang bodoh, yang begitu saja kok kamu tidak tahu. Kalau mau tanam jagung, kan bukan jagung yang tumbuh. Tuh. Yang pertama adalah kecambah atau sebelumnya. Nanti bunganya baru jagung dimakan, kan begitu. Sama dengan kebangkitan tubuh itu. Tapi itu penjelasan soal ini. Nah, ini diungkapkan Paulus karena ada anggota jemaat Korintus yang terbawa atau masih bersekukuh dalam pemahaman tentang kebangkitan akibat pengaruh filsafat Yunani. Bapak Saudara, dalam pandangan Yunani, gagasan Yunani bahwa sesudah mati jiwa ini meninggalkan tubuh. Pasti enak, kadang bagus, masuk akal. Memang dalam terminologi kematian, kita kan mengenal 3 kematian. Kematian jasmani, terpisahnya jiwa raga ini, yang dari debu akan kembali menjadi debu. Yang dari Allah kembali pada Allah. Lalu yang kedua kematian rohani, badan boleh sehat, gemuk, aktivitas luar biasa, tapi bisa saja kita sudah berada di kematian rohani. Ketika hubungan dengan Tuhan putus, situ kematian rohani terjadi. Sama ketika tidak ada jaringan HP, begitu. Paling stres kita omongin jaringan 4G. Apa itu 4G? Waktu baru-baru muncul 4G itu, banyaknya orang setengah mati. Sama kehidupan iman itu. Tanpa Tuhan kita sudah mati. Walaupun kita masih hidup secara jasmani. Makan 3 kali sehari. Lalu yang ketiga tuh. Dan ini yang dimaksudkan ini. Kematian kekal. Orang bangkit dihakimi. Barang siapa yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan di apa? Lemparkan ke dalam lautan api. Sanalah terdapat ratap dan kertak gigi, neraka. Nah, ternyata ada jemaat yang memahami bahwa kematian itu seperti jiwa meninggalkan tubuh dan jiwa ini melanjutkan keberadaannya di tempat yang lain. Itu pemahaman filsafat Yunani. Jadi dalam pemahaman mereka bahwa mereka berusaha, jiwa ini selalu berusaha memberontak dalam tubuh jasmani supaya keluar. Agak mirip-mirip ajaran Hindu ya. Sehingga ketika tubuh jasmani ini yang mengekang roh, jiwa ini bisa ditaklukkan, maka mereka bisa menuju ke tempat lain. Bahayanya kalau ini dipahami, jangan sampai dipahami bahwa jiwanya yang keluar ini menjadi gentayangan, menampakkan diri kemana-mana. Apalagi mengganggu anak cucu. Itu pengaruhnya filsafat. Padahal dalam iman Kristen tidak. Bahwa ketika mati dalam Kristus, dia tersembunyi bersama dengan Kristus. Kata firman Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Nah, tapi persoalan kemudian adalah berhadapan dengan ajaran ini ternyata ada jemaat Korintus yang mempertahankan gagasan ini. Karena itu Paulus sangat tertantang untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Bahwa tidak seperti begitu. Bahwa kita akan mengalami kebangkitan. Bukan hanya jiwa kita yang hidup, tapi tubuh ini juga akan hidup. Walaupun dalam hidup yang baru. Kalau Paulus bilang diuraikan di pasal apa di ayat yang berikut. Ditanam atau ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, tapi itu juga tidak. Karena itu Paulus mempertegas dengan nada retorika. Paulus menjelaskan ayat 12 sampai seterusnya. Bahwa jika ada yang menganggap bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak ada bangkitkan atau sebaliknya.
Jadi antara kebangkitan kita orang percaya pada Kristus dengan kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan. Satu itu namanya baptisan Kristus. Baptisan melalui kematiannya itu. Diselulupkan, diimputasi dalam kematian Kristus. Roma pasal 6 itu, ayat 3 dan 4. Jadi itu pengharapannya. Nah, seandainya ini tidak terjadi, atau kalau ada yang menyangkal kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, berarti menyangkal kebangkitan Kristus. Hati-hati Bapak Ibu. Jika ada yang menyangkal kebangkitan tubuh nantinya ini, secara langsung dia menyangkal kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan kita orang percaya pada Kristus memang melekat pada kebangkitan Kristus. Satu, diinfus. Apa namanya diinfus? Diinfus, dimasukkan ke dalam. Itu namanya imputasi. Itu diurai dari Adam dan Kristus. Imputasi. Beda dengan amputasi. Jadi, kalau amputasi itu apa? Dipotong. Oh betul Pak Heri, dipotong. Tapi ini tidak dimasukkan justru ke dalam. Jadi menyangkal kebangkitan Kristus. Tetapi jika ini terjadi Bapak Saudara, Paulus menguraikan bahayanya. Bahaya pemahaman ini. Yang pertama di ayat yang ke-13, 14. Paulus bilang bahwa jika ini tidak ada maka pemberitaan mereka sia-sia. Tidak ada gunanya. Mereka bahkan dicap sebagai pendusta. Ayat yang ke-15. 16-17 tidak ada jaminan keselamatan jika Kristus tidak bangkit. Dan ayat 18-19. Kita adalah orang yang paling malang karena akan binasa. Saudara, itu gambaran. Lalu yang benar itu bagaimana? Kebenaran yang bagaimana? Ayat 20 sampai 28. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus. Saudara lihat ayat yang ke-20 sampai 28 itu uraian tentang kebenaran iman. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu yang benar. Memang ini bukan perkara mudah. Bayangkan dalam penghayatan iman jemaat Korintus melihat bagaimana orang bisa hidup kalau sudah mati begini. Tapi itu Bapak Ibu tidak perlu ragu kok. Coba kita lihat Lazarus. Sudah 4 hari mati, dikubur dan busuk. Apalagi aku bilang, ya jadi bagaimana Pak Pendeta yang hancurnya di pesawat? Oh no, itu saja kok disusahin. Kita tidak pernah menyusahin bagaimana kita hidup. Ada dalam kandungan orang tua kan begitu. Masa yang begitu yang berhamburan saja tubuhnya disusahin, bagaimana mau hidup kembali? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Benar bahwa Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Artinya yang paling pertama. Kalau ini kata sulung berarti masih ada yang menyusul. Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan sulung, maka harus juga ada persembahan yang mengikut sebenarnya. Tidak ada kita di sini persembahan sulung. Persembahan sulung artinya paling pertama dan belum ada yang mendahului. Belum diapa-apain sudah dipersembahkan. Kalau di kampung, ambil dulu, kumpul bawa ke gereja. Tapi kami memasak lain. Ambil dulu, dikaringi, direbus, ditapa, dimakan dengan ikan mas. Karingi tahu. Kita yang makan dulu. Yang sulung belum ada. Yang duluan kecuali dia. Tetapi yang akan ada yang menyusul. Sama kalau ada anak lahir, oh sulung. Oh berarti masih ada adiknya. Tetapi kalau dia yang sulung dan dia juga yang terakhir itu bukan sulung namanya. Itu namanya tunggal. Tidak ada lagi yang bangkit setelah itu. Tidak. Mengikut setelahnya itu. Itu yang disampaikan Paulus. Jadi kebangkitan Kristus sebagai yang pertama, manusia yang pertama bangkit dari kematian. Untuk hidup yang tak berkesudahan menjadi jaminan keselamatan bagi orang percaya kepada Kristus. Ingat Bapak Ibu, ini dipersempit Paulus untuk orang yang percaya kepadanya. Jadi kebangkitan yang diurai Paulus ini memang hanya bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, selanjutnya saya sudah jelaskan tadi, mempertegas jawaban ini. Paulus mengurai. Sebagaimana
Dosa masuk dalam kehidupan manusia dan maut menjadi bagian manusia karena Adam. Demikian juga kehidupan masuk. Hadir dalam diri Yesus Kristus, Adam yang baru. Sama kan? Kita mati dalam persekutuan dengan Adam, iya. Tetapi kita bangkit dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Itu yang luar biasa. Kita semuanya akan mati kok. Kecuali kalau bukan anaknya Adam, ya tidak akan mati. Tetapi kita semua akan hidup. Hidup karena siapa? Karena keyakinan, kepercayaan pada Kristus. Karena itu panjang lebar lagi diulaikan, walaupun ini panjang sekali. Karena ini sangat teologis. Tapi ada bagian-bagian tertentu di mana kita memahami bahwa dengan keyakinan iman yang sungguh, Paulus bahwa kebangkitan Kristus nyata mendorong dia semangat menjalani hidup. Amin. Memberi dirinya, Paulus dan kawan-kawan sekerjanya, mengabdikan, menghambakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk pekabaran Injil ini. Yang diberitakan sehari-hari adalah kebangkitan Kristus bagi orang lain. Berhadapan dengan maut tidak ada masalah. Kematian selalu ada di antara hidup mereka, tidak ada masalah. Karena itu Paulus bilang apa? Setiap hari kami ada dalam bahaya. Demi apa? Demi Kristus yang bangkit. Artinya dalam diri mereka ada perasaan yang menggebu-gebu karena apa? Sudah mengalami, merasakan kebangkitan Kristus itu. Ini menjadi titik utama. Kalau dalam diri kita benar-benar memiliki hidup bersama dengan Kristus, maka memungkinkan kita menjadi orang yang berbeda. Bukan berbeda penampilan, tapi berbeda dalam pola hidup. Paulus dan kawan-kawannya luar biasa. Di Efesus mereka diancam oleh serigala segala macam. Berhadapan dengan maut setiap hari. Tapi dia tidak pernah menyerah sebab keyakinan dan panggilan imannya. Kristus bangkit dan dia hidup. Kesimpulan akhirnya Bapak Ibu begini. Melalui uraian ini secara langsung Paulus memberi jawaban dan jaminan. Bahwa hidup kita setelah mati adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Itu berarti Bapak Ibu jawaban kita soal pertanyaan gimana kita nantinya, jawabannya jelas, bersama dengan Kristus. Atau dengan kata lain, keselamatan kita sudah menjadi milik yang pasti. Amin. Yakin Bapak Ibu selamat? Tidak banyak yang bilang yakin. Ada yang bilang ya mudah-mudahan Pak. Tapi kadang-kadang memang kita terjebak pada jawaban ini. Karena selalu melihat diri kita. Kalau kita mau menjawab dengan melihat diri kita, mana ada orang yang mau selamat kok. Paulus pun juga tidak, seandainya dia mengukur dirinya. Akulah orang yang paling malang di antara semuanya. Tetapi kita tidak melihat diri kita lagi, tetapi melihat Kristus yang telah mati dan bangkit. Amin. Semestinya kita harus semangat beribadah dari yang lain. Karena kita tidak baru mau mencari di mana itu keselamatan. Sudah dalam genggaman kita. Tapi ingat, keselamatan ini bisa hilang. Keselamatan bisa lepas dari genggaman. Karena itu tugas tanggung jawab kita menjalani hari-hari di dunia ini, itu yang menentukan keselamatan ini tidak hilang. Pegang baik-baik apa yang ada padamu. Supaya mahkotamu jangan diambil orang. Saudara, ada 3 hal prinsip sebagai kesimpulan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sesuai dengan rujukan tema, bahwa hiduplah untuk hidup yang akan datang. Mau mengatakan bahwa jangan menjalani hidup seakan-akan kita tidak akan mati. Bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Ya maksimal 70 tahun dan jika kuat 80. Lalu Bapak Ibu, tidak apa-apa berbicara soal kematian. Kadang-kadang kan nanti ada orang mati baru kita bicara kematian. Semestinya sejak hari ini kita persiapkan kematian. Amin. Mari persiapkan kematian sebaik-baiknya. Sebelum tiba harinya menjemput. Kan karena kita terbawa dengan budaya orang tua kita, maka berbicara kematian. Ya tulak yo. Waduh, bisa enggak? Memangnya kan tidak mau bicara dengan itu. Apalagi mau jalan-jalan di kubur pemali.
Padahal yang benar adalah, Paulus bilang apa? Persiapanlah kematian sedemikian rupa. Amin. Sebagai tiba panggilan sorgawi. Paulus bilang apa? Aku melihat kemuliaan Allah menjemputnya. Kalau kita menjalani spiritual iman seperti ini, bahwa memaknai hari-hari hidup kita sebagai sebuah perjalanan iman, sebuah perjalanan menuju akhir hidup bersama dengan Tuhan, maka tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi amarah, dendam, akar pahit. Semuanya akan hilang. Karena kita menuju pada panggilan surga. Jadi janganlah tertanam dalam perjalanan hidup hanya di dunia ini. Dunia ini memang fana, sementara, tetapi sangat menentukan. Sementara di dunia ini tetapi menentukan nilai akhir. Apakah bersama Bapa selama-lamanya atau bersama api selama-lamanya? Pilihan mana? Ada pada pilihan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini, bagi orang yang hidup percaya kepada Kristus, maka jaminan kekal, kebangkitan kekal sudah menjadi hal yang pasti. Karena itu Bapak Ibu, secara khusus adik-adik sekalian, jangan lagi mau menukar hidup imanmu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan menukar sesuatu yang sudah pasti menjadi sesuatu yang tidak akan pasti. Pertahankan hidup iman. Sebagaimana para hamba-hamba Tuhan, para rasul, tokoh-tokoh gereja, rela kehilangan segalanya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah inspiratif, orang-orang yang terlibat dalam rancangan Tuhan, rata-rata mereka menderita. Hampir semuanya mereka menderita. Sakit, mati, dibunuh. Bahkan ada yang seperti pengemis-pengemis jalanan. Bonhoeffer saja yang luar biasa hebatnya itu. Dia buta kok. Tapi tidak pernah mengeluh. Sebab dia memahami susah fisiknya di dunia ini kok tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya lebih memperhatikan apa yang ada di dunia ini. Kadang-kadang kita lebih fokus pada apa yang kita jalani hari-hari di dunia ini tanpa pernah berpikir bahwa kehidupan yang sebenarnya ada di sana. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati juga jemaat Korintus sadar dan bertobat. Jangan sampai pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Di tengah dunia yang semakin berubah dan bergeser, sangat perlu untuk menyimak, memperhatikan bagaimana kita hidup. Supaya apa yang sudah kita miliki bersama tidak akan hilang hanya karena pergaulan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya bahwa hidup bersama dengan Tuhan hari ini dan esok ada dalam pilihan kita masing-masing. Firman Tuhan sudah diurai, disampaikan. Ambil petik untuk kehidupan iman kita masing-masing di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menjawab kesaksian firman Tuhan dengan iman kita. Tentu mari jemaat Tuhan kita berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sungguh merasakan sukacita atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kita terima masing-masing. Karena itu kesempatan hari ini kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan melalui ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Sambil persembahan syukur kita nyatakan kita angkat pujian Kidung Jemaat 289 bait pertama dan bait-bait seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Topang dalam doa, keluarga yang berduka cita untuk saat ini, keluarga besar Bapak De Parinding. Dan untuk jemaat Tuhan yang sakit sepanjang minggu ini, ada banyak jemaat yang sementara menerima perawatan dan membutuhkan topangan dan dukungan doa kita bersama. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami hampiri hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur lagi hari ini dalam hidup persekutuan jemaat-Mu. Sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan, diingatkan
bahwa hidup kami hari ini bukanlah yang sebenarnya tetapi hidup yang akan datang. Bahwa melalui peristiwa kebangkitan-Mu ya Tuhan, sekarang kami memiliki jaminan kepastian kehidupan setelah kematian. Sudah disampaikan dari oleh hamba-Mu Paulus panjang lebar melalui perikop firman Tuhan hari ini. Kiranya kuasa-Mu ya Roh Kudus mengaruniai kami kekuatan hikmat untuk merenung-renungkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami baca saat ini, supaya menumbuhkan kembali kekuatan iman dan pengharapan yang pasti menjalani embara kehidupan sehari-hari di dunia ini sambil melihat dan berpengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Kiranya dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami pun akan hidup melalui firman-Mu dan firman-Mu menghidupi kami. Bapa, saatnya berdoa untuk jemaat-Mu. Kami mulai jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita. Keluarga besar hamba-Mu Bapak De Parinding, kehilangan ibunda terkasih di Mamasa di Orobuah. Tentu membutuhkan kekuatan dan pengharapan, penghiburan. Biarlah Tuhan berperkara untuk keluarga hamba-Mu, memberikan semangat dan bahkan menghibur dengan cara Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui hamba-hamba-Mu. Demikian juga Bapa, kami mengambil bagian dalam pergumulan hidup melalui penyakit yang sementara mengganggu keberadaan jemaat Tuhan, mulai dari orang tua sampai anak-anak yang menerima perawatan di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Nyonya Dorce, Saudari Rati Dundu, orang tua Nyonya Adoni jadi Polilin dan keluarga, Bapak Soleman Tesolon, Bapak Petrus Paul, Nyonya Sarce Wahid Derek, Ibu Maria Pepangloli, Ibu Yohana, Benatua Nyonya Rosmiati Akapasau, Bapak Yakub, Nyonya Ludia Yepe Madika, Nyonya Kristina Nyoman Swardika, hamba Bapak Pendeta Yusuf Arta, Bongga, Ibu Ludia Pepati, Joan, anak dari Bapak Diaken Dr. Joni Pualilin, Queen, anak dari Bapak Immanuel, Ibu Martina, Nyonya Novianti Daniel Rimbe, Ibu Pendeta Nani Yunarsi di rumah, hamba Bapak Lianus Rudi dan Nyonya Diaken Dr. Joni Pualilin dan anak kekasih Orlando, Ibu Yulka bersama dengan anak kekasih Selin dan Santi, hamba-Mu Bapak Bartolomeus Sanda juga di rumah, Bapak Agustinus Sule juga dalam perawatan di rumah, anak kekasih Parmenas di rumah, Ibu kekasih Mama Lian bersama dengan anak-anak di rumah, hamba-Mu Bapak Pendatua Herman Buntulayuk bersama keluarga juga di rumah, cucu dari Ibu kekasih Bu Stian Wakidi yang juga dalam kondisi sakit di rumah, Ibu kekasih Bu Henies Rumbi, Mama Winnie juga dalam kondisi perawatan di rumah, Ibu kekasih Mama Yudi, Bapak Michael, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Bapak, jemaat-Mu juga sakit. Kami membutuhkan lawatan-Mu hari ini. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu untuk orang tua, saudara-saudara, anak-anak kami yang terbaring karena sakit. Apapun penyakitnya. Kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan Yesus, karena hadir dalam hidup mereka, dalam diri mereka, melalui kekuatan semangat. Dan kami mohon kiranya Engkau menambahkan kekuatan iman dan pengharapan bagi orang tua saudara kami yang sakit. Dengan semangatnya, dengan pengharapannya, dengan imannya. Menaklukkan penyakit ini sebagaimana Engkau telah menaklukkan segala kuasa-kuasa apapun. Termasuk kuasa-kuasa penyakit. Sebab kadangkala melalui penyakit ini Bapa, iman kami sering menjadi lemah. Pengharapan kami sering makin lemah. Tentu dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus dan demi nama-Mu, seluruh orang tua, anak-anak, saudara kami yang sakit, Kau pulihkan, Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini Bapa, berkati, lawat mereka masing-masing. Dalam berbagai persoalan hidup, dalam berbagai dinamika kehidupan, rumah tangga, pekerjaan dan bahkan perjuangan hidup anak-anak mereka. Datanglah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu untuk jemaat-Mu saat ini di tempat ini. Sehingga dengan lawatan-Mu hari ini, melalui ibadah ini, jemaat-Mu akan memiliki kekuatan semangat, girang hati lagi,
menata dan melanjutkan kehidupan di tengah-tengah masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Bangkitkan gairah hidup, gigi dan tekun dalam menunaikan tugas tanggung jawab, pekerjaan dan bahkan berbagai aktivitas hidup mereka. Sepanjang minggu ini, seluruh jemaatmu Bapak akan beraktivitas di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, mewujudkan panggilan mereka hidup di dunia ini sambil mempersiapkan diri untuk hidup yang akan datang. Ya Roh Kudus, tuntun arahkan perjalanan hidup jemaatmu, pekerjaan mereka, usaha mereka berhasil. Dan dalam lindungan-Mu ya Allah Roh Kudus, seluruh jemaat Tuhan, baik orang tua yang sudah lanjut usia, orang tua kami, pemuda-pemudi, anak-anak, remaja, balita, bahkan yang masih dalam kandungan pun, dijaga, dipelihara, dilindungi Tuhan, dihindarkan dari segala mara bahaya. Secara khusus, hindarkan dari wabah virus corona saat ini. Tuhan, jemaat-Mu yang bergumul, ada yang tengah bergumul dengan hubungan-hubungan yang kurang harmonis, bergumul dengan hubungan dengan orang lain, berhubungan dengan tetangga, pekerjaan, anak-anak dan masa depannya. Tolonglah kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa yang hadir dalam ibadah ini di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti dan menyaksikan bahkan mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah live streaming dari rumah mereka masing-masing. Hadir di sana. Hadir dan jawab mereka Tuhan. Tentu mereka juga berkerinduan, berkeinginan untuk mengambil bagian hadir dalam ibadah langsung di tempat ini. Tapi karena situasi dan kondisi dan bahkan oleh karena fisik mereka yang terganggu. Ya Allah Roh Kudus, selawat seluruh jemaat-Mu di rumah-rumah mereka yang kini tengah mengambil bagian dalam ibadah langsung saat ini. Berkati kehidupan kami seminggu ini Bapa melalui persekutuan jemaat-Mu. Ada begitu banyak rancangan-rancangan hidup pelayanan yang sudah dirancangkan untuk hidup seminggu ini. Ibadah-ibadah rumah tangga kategorial, kegiatan-kegiatan panitia, baik panitia pasca hut jemaat, panitia pembangunan yang masih akan melancangkan dan memfinalisasi rancangan kegiatan untuk renovasi gedung gereja, badan pekerja majelis jemaat, semua pengurus kategorial, penatua diaken, tata usaha koster, pihak keamanan gereja, semuanya menghamba kepada Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, supaya pelayanan seminggu ini berjalan dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, berkati pemerintah kami, berkati kota Makassar di mana kami ada. Secara khusus hamba-Mu, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdhani Pamanto. Diberkati dalam proses perawatan di rumah, pulih dalam rancangan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya kasih setia dan rancangan-Mu terjadi dalam berbagai perjuangan hidup jemaat, mewujudkan panggilan iman di tengah-tengah persekutuan jemaat sehari demi sehari. Berkati persembahan syukur kami, kiranya berkenan dalam pandangan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ampuni dosa kami berdoa. Demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita mendengarkan akan informasi atau pengumuman
pada hari ini, Minggu, tanggal 13 Februari 2022. Yang pertama, ibadah rumah tangga dilaksanakan di daerah pelayanan masing-masing sesuai dengan jadwal. Yang kedua, kebaktian hari Minggu di gereja dibuka dengan tatap muka dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan sehubungan dengan meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Kota Makassar, maka dihimbau. Pertama, jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka di gereja adalah mereka yang telah divaksin. Yang kedua, jika mengalami gejala seperti batuk, demam, agar mengikuti ibadah dari rumah. Yang ketiga, tiap kursi hanya dapat diisi maksimal 3 orang. Jadi setiap tempat duduk hanya bisa diduduki oleh 3 orang maksimal. Oleh sebab itu, kami mohon kesediaan anggota jemaat supaya kita saling memahami, kita menjaga jarak demi untuk kepentingan kita semua. Biasanya kursi kosong di depan. Jadi Bapak Ibu biasa yang terlambat, mohon maju ke depan. Kemudian bagi yang tidak beribadah di gereja dapat mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing dalam ibadah pukul 9.00 WITA atau dapat diakses tayangan ulang via YouTube GTM Jemaat Tamalan Rea. Yang berikut telah terdaftar di kantor gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea untuk menerima pemberkatan perkawinan antara calon pasangan mempelai. Yang pertama, Ferdinand Bongga berasal dari daerah pelayanan 3. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 16.00 WITA. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Yang berikut, Abrianto dengan Febrianti juga berasal dari daerah pelayanan 3. Pastoral khusus akan dilaksanakan hari Senin 14 Februari 2022 pukul 16.00 WITA. Pastoral umum akan diadakan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 16.00 WITA. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Yang berikut telah terdaftar di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea sebagai jemaat anggota baru. Yang pertama, keluarga Ibu Yuliana dengan alamat BTP Blok AF nomor 233 daerah pelayanan 6. Yang kedua, keluarga Bapak Alfred Edi dengan alamat BTP Blok H nomor 460 juga daerah pelayanan 6. Majelis beserta dengan segenap warga jemaat mengucapkan selamat bergabung dalam pelayanan bersama Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea. Tuhan memberkati Bapak, Ibu sekeluarga. Kalau kedua hamba Tuhan, anggota jemaat ini, anggota jemaat baru ada hadir di tengah-tengah ibadah pada siang hari ini, kami persilakan untuk berdiri. Yang berikut, pertemuan bulanan PPR GTM Jemaat Tamalan Rea dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 Februari 2022 setelah ibadah kedua. Jadi pelaksana atau tuan rumah daerah pelayanan 5. Dalam rangka penggalangan dana untuk perayaan Paskah dan HUT GTM Jemaat Tamalan Rea pada hari ini, hari Minggu 13 Februari dilaksanakan aksi parkir kendaraan. Mohon dukungan warga jemaat. Dan ini tidak dipaksakan, jadi dengan kerelahan. Yang berikut persiapan bersama bagi penatua dan diaken untuk pelayanan kebaktian rumah tangga dalam 2 minggu ke depan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 13 Februari setelah ibadah kedua di Pastori. Kemudian yang
berikut pertemuan antara BPMJ, pengajar katekisasi dan orang tua dari peserta katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 16.00. Rapat evaluasi arisan Mesa Penawa Jemaat Tamalan Rea akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 setelah ibadah kedua atau setelah ibadah jam 9 WITA. Dimohon kehadiran BPMJ, Koordinator Dapel, dan seluruh anggota arisan. Informasi ini bersifat undangan. Yang berikut ibadah PPGTM Jemaat Tamalan Rea akan dilaksanakan pada hari Senin 14 Februari 2022 pukul 19.00 WITA bertempat di gedung gereja. Yang berikut info duka. Telah meninggal dunia Ibu kekasih, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Salakbi, ibunda dari Bapak Deparinding, Daerah Pelayanan 3, pada hari Rabu 9 Februari 2022 di Pongko Orobua, Mamasa. Atas nama seluruh warga jemaat BPMJ dan seluruh anggota kategorial turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan yang empunya kehidupan. Yang berikut peduli kasih. Panitia pembangunan. Yang pertama, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Zaitun Mamuju memohon uluran tangan kita semua untuk mendukung pembangunan gereja yang rusak pasca gempa bumi pada bulan Januari tahun lalu. Bagi yang berkerinduan untuk membantu dapat membeli kalender dan disiapkan di kantor gereja dengan harga 50.000 minimal 50.000 per eksemplar. Dan yang berikut panitia pembangunan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea. Kalau Tuhan berkenan, mari kita dukung semua dalam doa. Dalam minggu ke depan ini, dalam minggu ini kita akan mulai akan pembangunan kita. Oleh sebab itu, saya himbau kepada kita semua anggota jemaat punya kerinduan untuk memberi persembahan untuk kelancaran pembangunan ini. Jadi yang akan kita renovasi, yang pertama kita akan buat dinding permanen di samping, mulai dari belakang sampai ke depan sana. Itu kita berdoa semua, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa kita mulai pelaksanaannya. Dan rencana yang berikutnya yaitu ada 2 opsi. Kalau memang Tuhan berkenan, maka kita akan langsung plat. Kalau memang belum Tuhan berkenan, maka kita akan ganti atap secara keseluruhan. Kita lihat sendiri kondisi atap ini sudah lebih 20 tahun. Atap gereja kita ini, pembangunan ini, kalau saya tidak salah, saya baru-baru pindah ke Makassar tahun 1995-96 mulai dipasang atap. Jadi Bapak Ibu bisa hitung-hitung sudah berapa puluh tahun kita pakai atap ini. Sehingga kita akan ganti kalau memang kita belum bisa untuk plat secara keseluruhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon uluran tangan, bantuan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya seberat apapun pekerjaan, kalau kita sama-sama semuanya 1.000, 20.000, 10.000, kalau kita kumpul bersama-sama sehati, kita yakin dan percaya Allah akan memberkati. Karena yang akan kita buat adalah rumah Tuhan. Berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini atas perhatian sidang jemaat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah saat ini, karena itu jalani hidup dengan penuh sukacita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang saudara sudah dengarkan. Mengakhiri ibadah ini, mari jemaat Tuhan kita berdiri. Melakukan Kidung Jemaat 369 bagian A.
Bapak jemaat Tuhan, pergilah. Hadapi dan jalani, lanjutkan hidupmu dengan sukacita. Terus jadi berkat bagi sesama. Sebagai jaminanmu, arahkan hatimu kepadanya dan terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, menyertai, menjaga dan melindungi perjalanan perjuangan hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di sini maupun yang ada di rumah. Melimpahkan segala kebaikan dan berkat-Nya dalam kehidupanmu masing-masing. Menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Bahkan akan terus hadir, menghadirkan segala kebaikan berkat-Nya dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita memuliakan Tuhan lewat pujian Tuhan Allah beserta engkau. Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan 2. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Demikian ibadah kita, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Kolelela MTH yang sudah melayani kita pada hari ini, dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah di gedung gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.